Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh. Apa kabarnya hari ini? Ya Teteh, yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Kita kembali lagi pembelajaran kita untuk materi IPS. Nah, kita lanjutkan babnya ya, karena kemarin A dan Teteh sudah melaksanakan kuis. Selamat untuk Teteh yang sudah berhasil melaksanakan kuisnya dengan baik dan benar. Untuk yang belum bisa mencapai nilai yang bagus atau nilai yang baik, silakan Teteh nanti latihan kembali, baca-baca lagi bukunya untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi jangan jadikan nilai itu sebuah patokan. Yang penting adalah prosesnya. Teteh mau belajar, kemudian tetap semangat dan sehat-sehat di rumah. Oke, Teteh kita mulai ke subbab yang selanjutnya, yaitu interaksi antar negara-negara di ASEAN. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Teteh, kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, untuk pembahasan di interaksi antar negara-negara ASEAN ini kita akan bahas ada 4. Yang pertama itu mengenai pengertian, faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama, kemudian bentuk-bentuk kerjasama, pengaruh kerjasama di berbagai bidang terhadap kehidupan di ASEAN, dan yang terakhir yaitu upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, kita langsung saja bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Nah, Teteh, untuk pengertian interaksi, Teteh sudah pernah dibahas di kelas 7 untuk yang interaksi antar ruang. Nah, pengertiannya itu hampir sama karena menyangkut mengenai interaksi. Teteh tahu interaksi itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, interaksi ini adalah tindakan antara dua atau lebih objek yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi, kalau di sini maksudnya objek itu antar negaranya. Kalau yang interaksi antar ruang yang di kelas 7 sudah dibahas adalah interaksi orang di dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia khususnya ya. Kalau yang ini sudah lebih luas lagi, yaitu antar negara ASEAN. Jadi, hubungan timbal balik antara satu negara dengan negara lainnya yang memiliki pengaruhnya apa saja. Nah, kita akan bahas mulai dari faktor pendorong dan faktor penghambatnya dulu ya. Faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Nah, di sini ada 2 faktor. Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kemudian yang kedua kesamaan dan perbedaan wilayah. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini, dimulai dari kesamaannya terlebih dahulu. Kenapa terjadinya interaksi antar negara ASEAN itu biasanya terjadi karena sama-sama memiliki sumber daya alam yang sama. Contohnya, di sini para negara-negara yang menghasilkan minyak bumi itu mereka membuat suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, ini mereka mengadakan kerjasama ini di mana untuk membuat peraturan agar lebih jelas mengekspor dan impor untuk minyak bumi ini. Makanya adanya interaksi organisasi itu yang dibentuk. Itulah mengapa terjadinya interaksi antar negara. Kemudian ada faktor lain selain kesamaan, yaitu adalah adanya faktor perbedaan. Nah, dengan yang tadi Ibu bilang, kita butuh ekspor dan impor. Nah, ini saling ekspor untuk kebutuhan pokok. Jadi setiap negara ini tidak dapat dipungkiri, pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk yang kelebihannya, misal tadi ya, penghasil ekspor terbanyak. Nah, itu akan mengirimkan hasil ekspornya atau mengirimkan hasil minyak buminya ke negara yang membutuhkan. Kemudian negara yang membutuhkan tersebut mendapatkan minyak buminya. Nah, negara yang mengekspornya itu akan mendapatkan uang dari hasil penjualan ekspornya tersebut. Nah, negara yang dieksporkan itu pasti memiliki kelebihan sumber daya alam yang lain. Misalnya banyak
bahan bakunya terutama adalah beras misalnya. Nah, itu nanti akan diekspor. Nah, kemudian negara yang penghasil minyak bumi tadi kan mungkin sedikit ya pertaniannya. Nah, itu akan saling membutuhkan lah intinya satu sama lain. Kemudian untuk kesamaan dan perbedaan wilayah ini dilihat dari letak geografisnya. Jadi misalnya satu wilayah ini kan kita di Asia Tenggara, makanya kita membuat organisasi yang namanya ASEAN. Nah, meskipun memang satu negara tidak masuk ke organisasi ASEAN ini ya belum, entah kapan akan masuk atau tidak itu belum tahu. Maka dari itu, kesamaan dan perbedaan wilayah ini biasanya tujuannya adanya interaksi itu untuk stabilitas dan keamanan negara. Jadi biar satu sama lain tahu batas-batas wilayahnya, kemudian eh, kadang masih ada ya perseteruan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, itu supaya bisa dihindari dan supaya bisa diatasi bersama-sama. Begitupun dengan wilayah yang lain, misal Asia Timur, Asia Barat. Nah, itu tidak dapat dipungkiri kita juga bisa dibantu oleh organisasi ASEAN ini. Kemudian untuk faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN ini ada 4. Yang pertama yaitu perbedaan ideologi, kemudian konflik dan peperangan, yang ketiganya itu kebijakan protektif dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, ini menjadi faktor penghambat. Nah, tadi Ibu sedikit menjelaskan kasus-kasus yang terjadi ketika interaksi antar negara ya. Yang di sini yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Nah, di Indonesia kan ideologinya memegang ideologi Pancasila. Nah, kalau yang lain kan beda ya, bukan Pancasila tetapi yang lainnya. Nah, ini biasanya ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ideologi kita. Maka dari itu biasanya ini menjadi penghambat. Kenapa penghambat? Karena ya itu tadi kadang kita tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh organisasi ASEAN, terutama yang ada negara-negara yang sama ideologinya, kemudian bertentangan dengan ideologi kita, mau tidak mau kita tidak mengikuti. Nah, sehingga kadang ada istilahnya dimusuhi oleh negara-negara yang ideologinya sama. Kemudian yang kedua, konflik dan peperangan. Nah, ini juga kondisi konflik dan peperangan ini terjadi di dalam negeri maupun di antar negara. Ini mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Nah, mungkin A dan Teteh tahu dan A dan Teteh juga sering mendengar bahwa Indonesia itu sering berseteru dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Nah, ini adanya konflik atau peperangan ini yang mengakibatkan kadang interaksi kita dengan negara Malaysia itu kurang baik. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Nah, kebijakan protektif ini biasanya di suatu negara itu menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya ini tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mengurangi kondisi pendapatan hasil pertanian yang ada di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Jadi tadi yang Ibu bilang, misal ada satu negara yang kelebihan pertaniannya atau berasnya, kemudian akan mengekspor, tapi ketika diekspor, nah negara yang penerima ekspor ini ternyata memiliki kebijakan protektif yaitu melindungi. Jadi mereka merasa cukup dengan persediaan beras yang ada atau pertanian yang ada sehingga tidak menerima dari luar. Nah, ini kan akhirnya menjadi kecemburuan istilahnya ya ngambek gitu ya, kayak A dan Teteh. Misalnya A dan Teteh punya kelebihan makanan sedangkan teman kalian itu juga merasa kenyang, A dan Teteh menawarkan itu kan kadang ada perasaan, ih kok nggak mau nerima sih gitu kan. Nah, ini sama seperti halnya hal tersebut. Nah, ini kebijakan protektif, makanya ini menghambat interaksi antar negara sehingga kadang yaitu kadang meskipun antar negara ini skala besar, kita juga mesti ada istilah pundungan. Nah, itu juga yang termasuk penghambat ya interaksi antar negara. Kemudian perbedaan kepentingan tiap negara. Nah, kerjasama ini dibutuhkan
bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara ini memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama dan juga harmonisasi. Jadi karena misalnya yang sekarang Indonesia ini lagi genting adalah menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Nah, untuk negara-negara lain misalnya mereka sudah tidak membahas ini, tapi mereka sudah mulai membangun menata hidup kembali untuk kelanjutan hidupnya mereka di negara-negara mereka. Nah, makanya ini kadang menghambat interaksi. Indonesia masih butuh bantuan, sedangkan negara-negara lain tidak mau menerima. Karena apa? Karena yaitu takut masih terserang virusnya kembali. Nah, ini merupakan faktor penghambat interaksi antar negara. Kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk kerjasama ini di bidang sosial budaya, politik, dan pendidikan. Untuk di sosial dan budaya, ini kerjasamanya bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama, terutama di bidang sosial dan budaya. Untuk di ASEAN ini, kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Nah, bentuk-bentuknya apa saja untuk yang bidang sosial budaya ini? Yang pertama yaitu ini hanya contoh saja ya, untuk di buku kalian ada banyak, di situ ada 9, kalau di sini Ibu hanya menjelaskan atau menuliskan 3 saja, yaitu bidang pembangunan sosial, ini dalam segi pembayaran upah yang wajar, kemudian yang kedua membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, yang ketiga menanggulangi masalah perkembangan penduduk. Nah, ini biasanya kan ada satu negara, salah satunya juga Indonesia, yang pertumbuhan penduduknya itu sangat tinggi ya, tetapi tidak dibarengi atau tidak dibersamai dengan meningkatnya kualitas. Nah, ini juga sosial dan budayanya untuk yang di ASEAN itu mengurusi hal ini. Jadi dicarikan solusi bagaimana atau dicarikan bantuannya bagaimana. Nah, ini yang mengatasi atau mewadahi di sosial budaya ini. Untuk di bidang politik dan keamanan, ini tujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara. Nah, ASEAN ini membentuk atau membuat ASEAN Regional Forum atau ARF. Ini contoh kerja nyatanya yaitu di situ Ibu sebutkan 3 ya. Yang pertama yaitu membuat traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, kemudian membuat konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, kemudian yang ketiga penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Nah, kerjasama di bidang hukum lainnya atau di bidang politik dan keamanan lainnya ada pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian, kemudian kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang dan penyelundupan. Kemudian di bidang hukumnya ada bidang migrasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang mengatasi atau menanggulanginya adalah di bidang politik dan keamanan. Kemudian untuk bidang pendidikan, ini tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan negara-negara yang ada di ASEAN dan meningkatkan daya saing internasional. Nah, contohnya yang pertama yaitu ASEAN pernah mengadakan ASEAN Council of Teacher Convention, ini untuk guru-guru ya, karena ya tadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, makanya yang ditingkatkan kualitasnya adalah guru-gurunya terlebih dahulu supaya bisa memberikan materi atau pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu beasiswa pendidikan. Ini contohnya adalah Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara ASEAN dan kawasan negara berkembang. Untuk yang ketiga yaitu
mengadakan olimpiade bidang pendidikan. Nah, ini salah satu meningkatkan kualitas. Jadi kita sama-sama bersaing. Biasanya, dengan adanya olimpiade ini kan, terlihat ya, mana kualitas pendidikannya yang lebih baik. Meskipun memang dilihat dari lagi-lagi dilihat dari poin atau skor. Nah, tetapi ini juga kan ada proses bagaimana kita mau bekerja keras, bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita berkompetisi, ketika kita kalah bagaimana menyikapinya, ketika kita menang bagaimana menyikapinya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun kita, apalagi kita Indonesia ya, masih negara berkembang, maka dari itu kita perlu adanya interaksi dengan banyak negara, baik dalam hal yang positif maupun yang negatif. Negatifnya misal kita banyak meminjam uang atau hutang dari luar negeri. Nah, positifnya kita banyak istilahnya mendapatkan pendidikan juga. Jadi pengetahuan yang lebih luas dari negara-negara yang bekerja sama dengan kita itu. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, kita akan bahas dulu dimulai dari bidang ekonomi. Untuk ASEAN ini menciptakan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, apa sih MEA? MEA ini adalah sebuah kebijakan di mana kita akhirnya dapat mudah menjual barang dan jasa ke negara-negara lain. Kok barang dan jasa? Nah, maksudnya di sini seperti yang teteh yang sering banget teteh laksanakan di rumah, misalnya apalagi yang perempuan-perempuan ya, misalnya belanja online dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu kemudahan kita untuk bisa jual beli barang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk yang jasanya, nah contohnya adalah kita misalnya dan teteh sempat kepikiran tidak pingin kerja di luar negeri atau misalnya pingin bekerja di perusahaan asing. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita menjual jasa. Jadi jasa kita, apapun skill kita yang kita miliki itu istilahnya dibeli oleh perusahaan yang akan kita bekerja di sana. Itu salah satu contoh di bidang ekonomi. Kemudian untuk di bidang sosial, ini biasanya adalah mengatasi masalah kemanusiaan. Jadi kondisi dan status sosial masyarakat di Asia Tenggara ini kan berbeda dan hidup berdampingan. Terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Nah, masalah kemanusiaan ini banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi oleh sekat-sekat kepentingan. Jadi misalnya kadang masih ada terkadang masih ada banyak gap-gap atau perbedaan eh, kasta satu sama lain. Nah, ini contohnya pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia, dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal dengan sebutan manusia perahu. ASEAN menghimbau agar negara-negara anggotanya mau menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara baik yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati, empati antar pengungsi penduduk setempat dan pengungsian. Kemudian untuk bidang budaya, ini kebudayaan adalah salah satu di antara tiga pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Nah, mereka ini biasanya membentuk kegiatan-kegiatan atau acara di mana menyatukan atau menampilkan kebudayaan antara negara satu dengan negara lainnya. Contohnya adalah yang pertama mengadakan Festival Budaya ASEAN atau FBA, kemudian yang kedua yaitu Perkemahan Budaya ASEAN, dan yang ketiga yaitu industri musik. Kalau Festival Budaya ASEAN ini pernah dilaksanakan pada tahun 2013 di Kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni. Kemudian untuk Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN, ini adalah perkemahan antara negara ASEAN yang diprakarsai oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ini bertujuan menanamkan
dan meningkatkan pemahaman, penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Udah beberapa kali dilaksanakan. 2010 itu di Sambas, kemudian tahun 2012 itu di Makassar, dan 2017 itu di Siak. Ini sudah dilaksanakan. Kemudian untuk industri musik, Indonesia ini kan banyak sekali kreativitasnya, kemudian budayaannya juga banyak. Nah, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Makanya banyak negara-negara di Asia Tenggara juga yang menyukai musik tersebut. Untuk di bidang politik, pengaruh kerjasama di bidang politik ini biasanya yaitu mengatasi masalah. Yang pertama terkait sengketa perbatasan wilayah, kemudian yang kedua yaitu menyangkut pekerja imigran. Nah, seperti yang ATT ketahui, kalau misalnya ATT pernah baca, pernah mendengar, atau pernah melihat berita mengenai Pulau Sipadan dan Legitan. Nah, ini seharusnya kan milik Indonesia, namun diklaim oleh Malaysia. Akhirnya dibawalah ke Mahkamah Internasional, tapi Mahkamah Internasional ini mengabulkan klaim Malaysia. Nah, akhirnya pengaruh putusan ini menjadi pelajaran bagi Indonesia agar lebih tertib lagi dan lebih tegas dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama pulau-pulau terluar, supaya tidak diakui oleh negara lain. Nah, ini sengketa-sengketa ini di bidang politik yang mempengaruhi kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang selanjutnya yaitu untuk pekerja migran, ini biasanya kan banyak sekali ya, ada yang namanya TKI, TKW. Nah, ini kenapa menyebabkan pengaruh terhadap kehidupan di ASEAN, itu banyak sekali jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Nah, banyaknya pekerja ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang layak dan disepakati oleh negara-negara asal maupun negara-negara tujuan. Nah, beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara ASEAN antara lain adalah kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Nah, makanya ini yang mempengaruhi kehidupan di berbagai negara ASEAN. Kemudian untuk bidang yang terakhir yaitu bidang pendidikan, ini pengaruhnya yaitu sebagai kompetisi untuk satu sama lain meningkatkan mutu pendidikannya. Jadi karena tidak dapat dipungkiri, karena kita meskipun kita satu organisasi ASEAN, tapi kita juga tetap bersaing untuk menjadi yang terbaik kan ya. Jadi makanya satu sama lain antar negara itu meningkatkan mutu pendidikannya supaya lebih baik dari masa ke masa. Ini yang menjadi pengaruh untuk di bidang pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ini khususnya ada 3 pilar ya. Pilar yang pertama yaitu di bidang politik keamanan, bidang ekonomi, dan sosial budaya. Nah, untuk di bidang politik keamanan ini, cara atau upaya meningkatkan kerjasamanya yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat, supaya satu sama lain di negara tersebut itu bisa saling terlibat, tidak hanya penguasa negaranya saja tetapi masyarakatnya juga ikut terlibat. Kemudian untuk di bidang ekonomi ini untuk meningkatkan produk kreatif yang berdaya saing global. Untuk di bidang sosial budaya, ini masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi supaya satu sama lain juga saling menguatkan jika ada permasalahan terkait dengan sosial dan budaya. Nah, itu tadi dan Tete untuk materi mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Terima kasih banyak untuk dan Tete yang sudah menyimak dengan baik dan benar, kemudian sudah mencatat untuk poin-poin pentingnya.
Untuk poin-poinnya ini silakan Teteh catat saja, tidak perlu dikirimkan ke Ibu untuk hasilnya. Insya Allah Ibu percaya kepada dan Teteh karena sudah mendengar dan mencatatnya. Dan Teteh terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan langsung japrik Ibu saja melalui WA. Boleh sekali, Ibu akan menerima dengan senang hati. Terima kasih banyak dan Teteh. Sehat-sehat dimanapun berada. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.